Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi operasi hitung bilangan bulat. Namun sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa agar mendapat kemudahan dan keberkahan dalam pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, apa yang kalian ingat tentang operasi hitung bilangan bulat? Waktu kelas 5 kalian sudah juga mempelajari operasi hitung bilangan bulat, bukan? Bilangan bulat yang kalian pelajari pada kelas 5 yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Bilangan bulat sendiri ada yang negatif dan ada yang positif. Baiklah, hari ini kita akan mulai membaca dan menulis lambang bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Bilangan bulat sendiri adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Contoh bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara untuk bilangan bulat negatif, contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bilangan nol sendiri ya angka 0. Jika digambarkan dalam garis bilangan, maka akan terlihat seperti gambar tersebut. Bilangan 0 ada di tengah-tengah, kemudian ke arah kanan itu 1, 2, 3 adalah bilangan bulat positif. Sementara yang ke arah kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3 merupakan bilangan bulat negatif. Jangan salah ya. Bilangan bulat 0 ada di tengah-tengah. Bilangan bulat positif posisinya ada di sebelah kanan angka 0. Dan bilangan bulat negatif ada di sebelah kiri angka 0. Sekarang bagaimana cara kita membacanya? Misalnya ada angka 0, itu kita baca 0. Kemudian ada angka negatif 9 atau min 9, kita membacanya negatif 9. Kemudian ada angka min 724, maka kita membacanya negatif 724. Jika ada angka 25, maka kita membacanya positif 25 atau kita baca dengan 25. Kemudian ada angka 450, kita baca 450, negatif 442, maka kita akan baca negatif 442. Kemudian untuk posisi lawan dari bilangan bulat, negatif 1 adalah lawan dari negatif 1 adalah lawan dari 1, negatif 4 lawannya 4, kemudian negatif 2 lawannya 2 seperti diagram yang disajikan tersebut. Jadi selalu berlawanan, yang positif lawannya pasti negatif, yang negatif lawannya positif. Jadi posisinya akan selalu berlawanan. Sebelah kanan ada bilangan bulat positif, di sebelah kiri ada bilangan bulat negatif. Posisi angka 0 berada di tengah-tengah. Sekarang bagaimana cara kita mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat? Yang pertama yaitu mengurutkan. Ingat bahwa semakin ke kanan, maka nilai dari bilangan bulat tersebut semakin besar. Semakin ke arah kiri, maka nilai bilangan bulat tersebut semakin kecil. Sekarang jika membandingkan, kita bandingkan antara 0 dengan negatif 8. Lihat posisi 0, negatif 8 berada di posisi sebelah kanan atau sebelah kiri negatif 0? Oke benar, negatif 8 ada di sebelah kiri posisi 0. Maka negatif 8 atau 0 lebih besar dari negatif 8. Atau bisa kita sebut negatif 8 lebih kecil daripada 0. Sekarang negatif 200 dengan 20. Ya, negatif 200 dengan 20. Negatif 200 itu ada di sebelah kiri. Sementara positif 20 berada di sebelah kanan. Artinya bahwa negatif 200 lebih besar dari 20. Sekarang bagaimana jika negatif 478 dengan negatif 488? Ingat, semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Maka negatif 478 lebih besar
daripada negatif 448. Sampai sini anak-anak paham? Oke. Jadi semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Oke, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Oke, operasi hitung yang pertama yaitu penjumlahan. Contoh yang pertama yaitu positif 4 ditambah dengan positif 5. Hasilnya sama dengan positif 9. Bisa digambarkan seperti ini. Kalau kita menggunakan simbol kelereng misalnya contohnya warna bulat itu untuk positif. Positif 4 ditambah positif 5 hasilnya sama dengan positif 9. Artinya 4 bola hitam, 4 kelereng hitam ditambah 5 kelereng hitam akan jadi 9 kelereng hitam. Bagaimana kalau kita menggunakan garis bilangan? Oke, lihat. Garis bilangan kita kalau positif ke arah kanan. Positif 4, maka dari angka 0 kita akan berjalan 4 langkah ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Posisinya berhenti di angka 4. Ditambah positif 5, artinya dia bertambah 5 langkah lagi ke kanan. Maka dari angka 4 kita berjalan lagi 5 langkah. 5, 6, 7, 8, 9. Maka hasilnya adalah positif 9. Sekarang bagaimana kalau negatif? Negatif 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 9. Ada kelereng warna merah 4 atau kita berhutang 4 biji kelereng merah. Kemudian berhutang lagi 5 biji kelereng merah. Maka kita akan punya hutang atau pinjam 5 kelereng merah. Maka kita total pinjaman kita adalah 9. Negatif 9. Oke, sekarang jadi kesimpulannya untuk penjumlahan jika tandanya sama-sama positif dan sama-sama negatif maka langsung dijumlahkan. Tandanya mengikuti tanda bilangan yang dijumlahkan. Sekarang bagaimana kalau tandanya beda? Contohnya positif 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Jika digambarkan dalam garis bilangan sebagai berikut. Positif 5 mulai dari angka 0. Karena dia positif 5 langkah ke kanan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan berhenti di angka 5. Kemudian ditambah negatif 2. Negatif itu arahnya ke kiri. Maka kita dari angka 5 berbalik arah 2 langkah ke arah kiri karena negatif. Maka hasilnya adalah positif 3. Atau jika digambarkan dengan kelereng, itu ada 5 kelereng hitam karena positif, ditambah 2 kelereng merah atau negatif 2, maka hasilnya adalah positif 3. Atau kita punya 5 kelereng, tapi kita punya hutang 2 kelereng, maka kelereng kita tersisa 3 kelereng. Oke, sampai sini penjelasan dari Ibu. Jika nanti ada yang kurang jelas, boleh kita bahas ulang di hari berikutnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.